Kerap disebut-sebut dalam kontestasi politik, sebenarnya seberapa signifikan isu keimigrasian dalam pemilu AS dan apa dampaknya bagi diaspora Indonesia yang memilih dalam pemilu. Ikuti liputan tim VOA berikut. Bagi Merista Smith, diaspora Indonesia yang menjadi warga negara AS pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika. Untuk fiancé visa, you have to wait 2 tahun, setelah itu bisa apply yang 10 tahun. Saya kan lagi bahas untuk masalah imigrasi ya. Imigrasi saya bilang, menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer. Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi. I really still believe in the idea of America, that anybody can come here and work hard and make it. Like, I think I'm an example of that, but I didn't do it by myself. I did it with a lot of help from family in Indonesia, family here, from professors, from everybody. And I think that's the America that I want to help shape. Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jejak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi, 52% saja. A lot of it depends upon what the president and the news are talking about. If the president and the news were talking about immigration today, whether it's relationship to the economy, to crime, to justice issues, we would be considering it in terms of our vote, right? Like how would, we want our elected officials to really represent our interests with regards to immigration, the undocumented population. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Donald Trump kadang enggan untuk berbicara. Karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya. Banyak juga attack, dibilang, aduh kamu kok hater. Namun tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lotre visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan like me gitu ya, mami sama papi di sini karena I sponsor them. Bila pemberitaan domestik AS lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, VOA.